Halo, salam kenal. Gua Hendra Firmansyah, gua pemilik dari channel Candu Digital ini, yang mudah-mudahan channel gua bisa bermanfaat dan berkah buat teman-teman semuanya, khususnya buat teman-teman yang pengen dapat penghasilan dari internet dari nol tanpa ribet, langsung praktek dan hasil. Dan tentunya teman-teman bisa belajar gratis di channel gua ini. Stay tune terus di channel gua, mudah-mudahan bisa terus bermanfaat buat teman-teman semuanya. Langsung aja ke acara inti setelah scan ini. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi. Kali ini materinya adalah cara menanggulangi spam order yang lagi viral. Cara ini gue menjamin cukup efektif teman-teman. So buat kalian yang mengalami problem ini, stay terus di videonya dari awal sampai akhir, jangan di skip-skip karena urutan materinya penting banget ya. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung gas aja ke materinya. Nah, di sini gue akan memberikan opsi. Sebetulnya ada beberapa opsi buat teman-teman untuk cara menanggulangi supaya spam order itu bisa dilerai gitu ya, ditangkis. Nah, pertama itu dari placement dulu. Caranya gimana? Seperti biasa kita create dulu misalnya. Atau edit, kita edit aja kampanye yang lama, biasanya bisa ya, sebentar. Kita edit dulu. Ini gua hanya mencontohkan aja ya, teman-teman. Intinya, untuk menanggulangi spam order ini, di sini gua akan ada dua opsi. Pertama itu kita dari penempatan placementnya, penempatan iklan kitanya, teman-teman. Masuk ke level adset. Oke, di level adset, teman-teman, seperti biasa di bagian placement atau penempatan. Nah, di bagian placement ini, teman-teman klik show more, klik yang platform, kita pilih Facebook dan Instagram. Sebentar, kita cek dulu. Ini yang penting ya, Thread, Audience Network, dan Messenger. Ini nggak terlalu penting. Sebentar. Nah, di Facebook dan Instagram, untuk Instagram kita full pakai, nggak masalah. Cuman untuk Facebook kita masih harus menghilangkan, diancentang bagian in-stream ads for reels. Nah, reel in-streamnya kita hilangkan semua. Terus di result ini ada ya hasil pencarian ya. Nggak masalah. Di bagian history. Nah, salah. Instagram nggak masalah. Facebook Reel hilangkan. Di feednya aman sih, notifikasi. Ini nggak penting juga, hilangkan dulu. Marketplace juga nggak terlalu penting menurut gua. Oke, nah gitu teman-teman. Jadi intinya teman-teman bisa lakukan yang pertama, hilangkan di in-stream ads for reels. Ini uncentang aja semua, nggak usah dipakai. Ini cara pertama, opsi pertama untuk placement. Nah, opsi kedua untuk placementnya, teman-teman bisa hanya menggunakan Instagram aja, teman-teman. Jadi ini di Facebooknya dihilangkan juga. Gini. Nah, hanya Instagram saja yang tercentang. Kenapa?
Kenapa Bang? Kok Instagram aja? Ya itu, kita menghindari orang-orang Facebook Pro, pengguna Facebook Pro yang menginginkan istilahnya mereka itu dapat sponsor dari iklan-iklan kita. Nah, makanya kita menanggulanginya dengan cara yang tadi, yang pertama itu adalah real in stream-nya kita uncentang. Yang kedua, kita sama sekali tidak menggunakan. Jadi teman-teman itu coba dulu real in stream-nya dinonaktifkan. Nanti lihat intensitas yang masuknya, apakah order-ordernya masih banyak yang spam atau tidak. Nah, ketika sudah mengetahui, lakukan evaluasi, misalkan Bang, turun Bang, yang tadinya 50% sekarang turun jadi sekitar cuman 20%-an yang masuk. Nah, berarti kan masih masuk. Oke. Nah, teman-teman kalau masih masuk dan pengen clean 100%, teman-teman bisa uncentang aja Facebooknya semua. Kayak gitu. Jadi, cuman pakai Instagram. Efeknya adalah mungkin iklan teman-teman itu akan lebih mahal, tapi itu biasanya audiensnya jauh lebih mateng, teman-teman. Jadi, kalau tujuan goalnya adalah closing, itu nggak terlalu bermasalah, teman-teman. Gitu. Oke, gitu ya. Sampai sini udah bisa dimengerti ya harusnya. Oke, ini untuk placement. Nah, yang kedua, kalau teman-teman placementnya masih istilahnya, wah, rugi Bang kalau dari placement gua istilahnya dapat audiens dari Facebook banyak. Oke, nggak masalah. Kita pakai cara yang kedua, yaitu kita blok IP dan nomor konsumen serta validasi orderannya, kayak gitu. Caranya gimana, Bang? Nah, tapi teman-teman di sini harus punya platform dulu. Platform namanya Scalev. Ini untuk membuat landing page gitu. Karena yang diserang sekarang itu kan kebanyakan funnelingnya adalah full form, teman-teman. Jadi kayak gini, contoh dan spamnya ya. Ini gue ada orderan satu. Nah, ini atas nama Sodia. Sodia. Ini kenapa gue bisa menyimpulkan bahwasannya customer ini adalah spam gitu. Karena gue itu nggak langsung kirim ketika ada yang order. Jadi harus dikonfirmasi melalui WhatsApp. Nah, setelah gue konfirmasi, ini nomornya nggak terdeteksi, teman-teman. Nggak invalid gitu. Nah, akhirnya gue menyimpulkan, wah ini jangan-jangan spam. Seperti itu. Karena alamatnya juga tuh asal-asalan, teman-teman. Nomornya asal. Pembayarannya QR. Tapi dia nggak bayar istilahnya. Karena emang gue mau konfirmasi, itu nggak bisa masuk ke nomor WhatsApp-nya karena invalid. Nah, teman-teman bisa blok IP-nya. Dari mana blok IP-nya? Dari sini. Teman-teman, jadi sebentar gua dari awal. Nah, teman-teman masuk ke orderan, nanti di sini akan ada orderan teman-teman yang masuk dari form. Nah, klik aja di sini order ID-nya, klik. Lalu scroll ke bawah sedikit. Di bar yang kanan, teman-teman akan ada UTM dan other. Klik aja, scroll ke bawah. Nah, ini IP. IP-nya ini gue udah blok. Nah, kalau belum, posisinya seperti ini. Kalau di remove, contoh. Nah, ini sebelumnya seperti ini. Sebelum gue blok. Karena gue belum masukkan ke list hitam. Tambahkan ke list hitam. Nah, ini belum gue blok. Awalnya kalau teman-teman masuk pasti kayak gini. Gitu. Nah, ngebloknya gimana? Kita add aja. Add to suppression list. Oke. Kita yes. Nah, maka di sini akan masuk ke list hitam. Gitu. Carinya di mana, Bang? Nah, adanya di sini. Di setting. Lalu cari suppressed IPS. Nah, di sini. Ini IP yang udah terdeteksi spam, yang udah gua tambahkan. Jadi, kalau orang ini dengan IP address yang sama, kecuali dia pakai IP address blok gitu ya, atau istilahnya pakai alamat IP palsu, itu mungkin bisa masuk. Tapi kalau selama dia pakai alamat IP yang ini, tapi kan kalau pakai alamat IP palsu itu dia butuh effort ya, butuh orang yang mengerti juga perihal IT. Kalau enggak ya nggak bisa kayak gitu. Nah ini tetap dia nggak akan bisa isi form lagi karena udah gua blok. Itu satu. Nah kedua kita bisa juga setting untuk validasi orderannya. Nah pertama teman-teman masuk ke store. Store-nya ini X dulu. Store bar sebelah kiri, sebelah kanan, teman-teman perhatikan di sini.
bar sebelah kanan kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada order validation. Nah, ini untuk menghindari spam-spam order atau boot kayak gitu ya. Yang dibuat oleh boot, oleh program. Nah, ini kita open. Nah, di sini akan ada. Sebelumnya ini gua off. Teman-teman pasti juga di sininya no. Karena gue sekarang udah pakai order validation-nya, ini minimal orang tuh kalau mau ngisi gini contohnya. Ini kan kita yes kan. Di additional order for form validation, di sini teman-teman yes aja, yes enable additional validation. Di yes kan. Nah, di sini di minimal number of character for name. Jadi istilahnya ini minimal karakter yang harus diisi ketika mengisi nama. Ini gue kasih 5 di sini. Jadi kalau namanya AD itu nggak bisa. Gitu ya. Terserah teman-teman kalau mau pakai 3 boleh. 3 misalkan. Nah, berarti ya kalau yang namanya AD dia bisa ngisi. Kalau yang namanya cuman AB, A gitu nggak bisa. Karena minimal 3 karakter. Nah, lanjut ke minimal number of character for address untuk alamat. Nah, minimal karakter untuk alamat. Nah, di sini gue pakai 20 karena kan alamat nggak mungkin sedikit ya, minimal itu panjang-panjang gitu ya, 15 karakter ke atas gitu, sesingkat-singkatnya. Makanya gue di sini minimal 20 karakter. Nah, kalau boot itu dia udah nggak bisa nih biasanya kalau boot main kayak gini, dia udah ke blok aja, karena boot itu kan robot ya, dia biasanya ngacak. Nah, kalau kita validasi di sininya ketat, itu dia nggak akan bisa ngisi teman-teman. Gue pakai 20, jadi kalau orang yang ngisi alamat di bawah 20 karakter itu dia nggak bisa bikin form seperti itu. Nah, yang paling core-nya ada di sini, maximal number of order phone number. Nah, setiap orang ngisi itu kan dia akan ada nomor handphone gitu ya. Nah, di nomor handphone itu dia hanya bisa ngisi untuk 1 jam, itu dia hanya cuma dikasih kesempatan satu kali order aja. Lebih dari 1 kali dia nggak bisa kayak gitu. Nah, ini untuk IP address-nya juga itu 1 jam itu hanya bisa 1 kali ngisinya gitu. Karena kan kebanyakan yang spam itu dia bredet kan, dia ngisinya langsung order lagi gitu. Nah, dengan cara ini, validasi ini teman-teman nggak usah khawatir. Jadi kalau mereka, kecuali dia e-vote ya buat bikinnya, ya dia akan gonta-ganti mungkin ya, gonta-ganti nomor, terus gonta-ganti alamat IP. Tapi itu butuh e-vote ngerjain dia kayak gitu. Intinya kita punya validasi di sini. Nah, terus di bawah juga kita yes kan aja, block customer. Jadi ketika kita menghidupkan yang di sini yes order submission if customer is blocked, kita ketika dia nomor itu terdeteksi spam oleh sistemnya Syscalef, itu akan dialihkan orderannya ke orderan spam. Di mana Bang orderan spamnya? Nanti gua tunjukin ya. Nah, ini yes IP blacklist. Nah, ya betul. Kita hidupkan IP blacklistnya. Jadi otomatis ketika IP itu terdeteksi spam, langsung di blacklist, nggak bisa ngisi lagi. Oke, yang ini biarkan no aja. Ini spam filter AI, nggak masalah. Karena kita udah cukup pakai yang 3. Oke ya, save aja. Setelah save, nah untuk customer yang orderannya spam akan masuk di sini. Suspicion spam. Nah, di sini teman-teman. Gitu ya. Oh, ini spam dia. Nggak jelas alamat-alamatnya kayak gitu. Oke, gitu aja dulu dari gua. Mudah-mudahan materi perihal spam ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan bisa langsung diterapkan. Dan jangan lupa untuk yang mau gabung di komunitas gua di Candu Digital, silakan link Telegram ada di deskripsi gitu ya. Kalau untuk bisa konsultasi bisa apa nanti di sana yang ringan-ringan. Kalau teman-teman butuh bimbingan atau butuh face to face one on one kayak gitu private, boleh silakan hubungi gua di Telegram. Nanti teman-teman silahkan gabung aja dulu di sana. Bakal ada insight gratis teman-teman dari gua buat yang istilahnya penggemar setia lah gitu ya.
Oke, thank you yang udah nyimak sampai akhir. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Semoga selalu bermanfaat. Gua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.